Eh, Dulu saya kan tahun berapa ya itu? Tahun 2004 pulang ke Indonesia. Tapi apa namanya? Saya kan punya ATM dua, yang satu dipinjam sama teman saya. Hmm. Sampai sekarang begitu ya. Hmm. Sampai sekarang saya nggak tahu anaknya masih di situ apa enggak. Terus saya hubungan sama majikan saya kan, mantan majikan saya itu kan baik. Beberapa tahun yang lalu kayaknya majikan saya telepon, dikasih foto. Jaja, ini ada surat dari Bank of China begitu. Terus saya bilang, aduh saya sudah nggak pakai katanya, saya bilang begitu. Kalau Hmm. bisa tolong ditutup, saya bilang begitu sama majikan saya. Hmm. Terus sekarang saya mau balik ke Hong Kong, itu majikan saya kepengen itu, tapi saya takut saya itu masalah apa enggak ya, apa namanya ATM saya itu. Wah, saya nggak bisa mendeteksi ATM kamu bermasalah atau enggak, Mbak. Kalau sampai itu menjelaskan bahwa kamu dari ATM tersebut, kamu pernah nomormu itu dipakai untuk pencucian uang, maka saat kamu ada di bandara langsung dicekal, langsung di Oh penjara, langsung ya, langsung itu. Kalau terbukti langsung ya. ATM-mu dipakai oleh temanmu untuk money laundry, kalau terbukti ya, karena saya nggak tahu. Oh kalau terbukti. Iya, Ah, 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 ah. kalau terbukti bahwa ATM-mu itu dipakai dalam kasus pencucian uang, nggak pakai lama, kamu nyampe bandara langsung di check-in. Oh begitu ya. Iya Betul. saya takut, kemarin kan saya proses, maksudnya saya proses calling visa. Alhamdulillah sih gagal gagal proses, nggak jadi terbang begitu. Cuma akhir-akhir ini saya jadi kepikiran. Saya kan 2 kali itu sama majikan saya nggak jadi terbang. Yang pertama karena sakit, yang kedua sudah deal lagi nggak jadi terbang. Tapi saya mikir, saya takut ATM saya itu sama teman saya itu disalahgunakan atau bagaimana. Jadi mending saya nggak usah proses ya. Saya tidak berani menghalang-halangi orang untuk proses. Cuman sampean Maksudnya saya, takutnya begitu. betul, sampean saya, kita semua, jangan pernah meninggalkan jejak tentang ATM, KTP, paspor, alamat rumah, atau apapun. Dan jangan pernah Hmm. memberikan nomor HP kita, SIM card-nya itu pada orang lain juga. Hmm. Jangan sesekali. Bahaya banget. Paham ya? Iya, saya takutnya dulu kan dia pinjem, karena saya dulu kan punya Bank of China sama Hang Seng Bank begitu. Terus waktu saya pulang ya dia pinjem begitu, daripada nggak dipakai. Saya kan mau pulang terus, dia bilangnya mau pinjem. Ya saya pikir, saya sih waktu itu nggak pikiran aneh-aneh begitu ya. Ya sudah saya kasih Tahun berapa pinjem. sih, Bu? Cuma ini Tahun berapa, Bu? tahun dulu itu tahun 2014, sudah 10 tahun sih sekarang, tapi anaknya masih di situ kayaknya. 10 tahun bukan jaminan datamu hilang loh, Bu ya. Iya sih, saya mikirnya begitu soalnya. Di Ini Hong kan Kong itu majikan dua saya puluh lagi tahun aja masih ada kuliah. loh, Bu. Data 20 tahun itu masih ada. Bisa Oh, ketahuan. jadi itu rentan gitu ya. Soalnya saya kan nggak tahu, maksudnya nggak tahu anak itu, saya tahu anak itu masih di situ, cuma saya nggak tahu kontaknya atau gimana. Terus saya takutnya itu ya, nanti ada masalah. Jadi saya kemarin mau proses ini, kayak mending nggak jadi atau bagaimana ya, kayak mending nggak jadi begitu ya. Kalau sampean makku, sampean pernah cerita kayak gitu, saya akan larang. Karena saya tidak ingin sampean datang ke sana untuk memasrahkan diri. Karena Iya, kesalahanmu makanya sendiri. itu. Hmm. kan kan kita tidak tahu, maksudnya dia dipakai dipakai maksudnya disalahgunakan apa enggak. Kalau kalau dipakai, sudah tentu dia dipakai. Soalnya beberapa, nggak tahu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, majikan saya ngebel saya juga, telepon saya, dikirimi foto, ini kamu dapat surat dari bank bank Cina begitu. Tapi Berarti saya mikirnya, ya, gencar-gencarnya itu memang 3-4 tahun ini, Mbak. Jadi oh gencar-gencarnya begitu money, ya. money laundry 3-4 tahun ini. Iya, saya ingat sekitaran 3 tahun yang lalu lah majikan saya itu ngasih ngasih surat surat yang dari Bank of China. Terus dia foto terus kirim ke saya bilang, aduh tante, saya kan sudah lama di Indonesia, itu kalau bisa, soalnya majikan saya kan masih punya data-data saya, maksudnya kayak paspor, ID, Nggak apa, dia bisa, masih maji punya kamu fotokopian. nggak bisa matiin nomor rekeningmu. Hanya kamu yang bisa. Oh begitu ya. Nggak bisa, Oh matikan iya, nggak bisa. saya minta tolong sama majikan saya, aduh tante, saya tolong dimatiin saja bisa apa enggak. Tapi terus dia nggak confirm apa-apa sih, cuma cuma kalau ada info apa-apa kan dia
kasih foto sama saya. Terus sekarang dia udah pindah rumah, jadi nggak tahu juga sih Ya, alamannya sudah pindah. Jadi mungkin nggak tahu kalau ada surat lagi. maka dari itu. Tapi itu kemungkinan kemungkinan bisa bermasalah begitu ya, Teh. Saya nggak tahu, Mbak. Saya nggak berani orang lain mengatakan bermasalah atau enggak, itu polisi yang menentukan. Cuman dari pengalaman yang ada, kalau money Ah, laundry itu kalau yang di luar itu biasanya sudah nggak berani masuk. Yang saya tahu anak-anak yang di dalam belum ditangkap polisi, mau pulang ke Indonesia ditangkap, diborgol di airport. Itu banyak, banyak itu. oh begitu ya. Mau keluar dari Hong Kong. Jadi ATM mereka dipinjam teman, terus dia mau keluar ke Hong Kong, Mm-mm. dari Hong Kong. Itu diborgol itu banyak sudah. Tapi kalau Oh dari begitu ya. Indonesia masuk ke Hong Kong, yang saat ini, info yang saat ini saya pegang, hanya orang-orang yang datanya berbeda saja. Tapi untuk money laundry, yang anaknya dulu pegang ATM, terus pulang Indonesia, visanya turun masuk Hong Kong lagi ditangkap, saya belum pernah dengar. Oh begitu ya. Ya mungkin sampean Saya bisa itu coba. enggak lah, saya takut. Saya sudah proses. Saya sudah proses. Cuma saya ingatnya begini. Kan saya ngomong juga sama PP ya kemarin. Bagaimana saya jadi proses apa enggak? Aduh, saya takut ini. Kemarin kan saya lihat apa namanya VT-nya Miss Yuni yang bahas-bahas money laundry itu. Saya jadi kepikiran ATM saya. Saya pikir, ya Allah ini dulu saya ninggal ATM. Takutnya dia disalahgunakan atau gimana. Nanti saya di sana ditangkap. Aduh, saya datang ke sana buat menyerahkan diri atau bagaimana? Saya lagi pikir-pikir ini. Ya, ya, Maksudnya saya takut. ya sebenarnya jangan percaya 100% omongan saya. Kan banyak mbak-mbaknya itu nggak percaya sama saya dicoba itu. Bisa sih. Enggak. Jadi, Saya, itu. saya takut sendiri maksudnya. Ya kan saya ibaratnya kerja keluar itu mau merantau gitu ya. Takut-takutnya di sana saya sudah ada. Saya kan nggak tahu itu ada kasus apa enggak ya. Cuma saya juga nggak bisa menghubungi anak yang dulu saya pinjami itu. Takutnya kalaupun itu nanti saya datang ke sana cuma mau dipenjara, mati saja. Karena gini, karena saya tidak tahu nih kalau sampai data-datamu dipakai untuk transaksi yang tidak jelas, untuk penipuan sesama pekerja migran TKW juga, transaksi-transaksi yang lain atas namamu, kita nggak tahu. Ah, Dan apakah namamu pernah masuk di datanya polisi, kita juga nggak tahu. Karena banyak ah, penipuan-penipuan itu pakai ATM-nya teman-teman yang sudah pulang Indonesia. Dan saya tidak ingin ada pengalaman kamu balik ke sana hanya bilang, Pak, ini tanganku gitu loh. Paham nggak maksudku? ya, iya, makanya itu saya kayak ini berapa hari saya dalam arti begini. Kemarin kan saya proses calling bisa begitu ya. Ternyata gagal terbang karena saya sakit. Ya Tapi berarti di Tuhan proses itu sudah saya sudah mengingatkanmu, Mbak. Tuhan sudah makanya itu mengingatkanmu. saya bilang begini, saya kok ini 2 kali proses kok kayak apa namanya, kayak kayak apa namanya mental. Takutnya apa ini jangan-jangan saya lagi diselamatkan yang habis nonton videonya Miss Yuni yang pencucian itu saya jadi ingat KTM saya. Terus ya kalau dia nggak apa namanya nggak nyalahgunakan, kalau nyalahgunakan udah saya datang ke sana cuma buat diborgol. Itu saya berhari-hari itu saya kayak apa namanya ya antara saya bersyukur atau saya juga sedih juga. Tapi saya mikirnya, itu kan saya cuma ninggalin ATM, nggak ninggalin data begitu. Ya, makanya kan saya bilang, Tuhan sudah mengingatkanmu 2 kali agar jangan proses. Dan kamu hari ini sudah nanya sama Miss Yuni. Saya bilang jangan. Tapi, tapi, jangan bilang saya Ah, iri. Kalau kamu pingin coba, coba aja. Boleh kok. Saya tidak melarang kalian mencoba. iya. Terus 2 hari yang lalu apa ya, kan itu saya dari orang PT dia telepon sama saya gini, saya kamu jadi ini jadi proses enggak? Aduh Miss, saya ini takut, saya lagi kepikiran, bener saya takut sekali habis nonton videonya Miss Yuni yang money laundry itu. Saya itu ATM saya dipakai sama teman, takutnya nanti dia disalahgunakan atau bagaimana. Terus dia katanya itu dia bilang begini, kamu pernah pinjam uang nggak? Maksudnya kamu bermasalah pinjam uang apa enggak? Saya dulu memang pernah pinjam uang tapi nggak bermasalah. Apa yang masalah itu saya
ATM saya sama teman saya. Ah, itu nggak apa-apa, dia bilang begitu. Nggak apa-apa kalau kamu nggak ada sangkutan sama bank. Memang saya nggak ada sangkutan, cuma saya ninggalin ATM. Saya takutnya nanti Bank pokoknya saya itu takut nggak banget. bahaya loh. Bank itu nggak bahaya, nggak sebahaya ATM dibuat pencucian uang. Bank itu nggak bahaya. Bank itu tidak akan melakukan apapun kalau kamu bayar. Tapi pencucian uang itu tidak bisa dibayar. Jadi Oh buat iya ya, saya PT-PT takut. yang menyepelekan tentang money laundry, saya ingatkan, jangan sesekali bilang tidak apa-apa dengan money laundry. Karena saat dikecek itu bukan PT yang dikecek, PT akan cuci tangan. Kenapa saya bilang seperti itu? Salah satu orang terbang ke Hong Kong hanya menyerahkan diri. PT bilang apa? Ah, Oh, gak tahu. Aku nggak tahu. Anaknya nggak cerita. Anaknya nangis jeger-jeger-ger. Percuma, PT cuci tangan. Paham? iya ya, iya iya iya. Kalau kamu di Saya juga penjara, PT gak ngurus, Mbak. iya sih. Tapi ya sekali lagi, silakan. Hmm. Saya itu orangnya netral. Mau dicoba, monggo. Gak apa-apa. Saya sampai sampai tadi malam itu saya sholat istikharah begini. Saya uh, tadinya kan saya memang mau proses ke Hong Kong gitu ya, karena majikan saya telepon begitu terus suruh itu. Tapi saya ini, ya itu saya takutnya saya mau ke sana, cuma saya ibaratnya kan saya nggak tahu ya itu saya bermasalah atau enggak ATM saya yang sama teman saya. Itu masalahnya kan sama teman. Takutnya saya begitu, saya sampai sholat istikharah ini bagaimana ya? Apa saya proses apa enggak? Takutnya kalau proses nanti saya di sana bermasalah. Ya dilema sekali saya ini tadi malam. Kan karena kamu sudah pulang lama, tidak pernah-pernahnya bank kirim surat. Biasanya bank itu tiap bulannya kirim surat, Mbak. Tapi kalau sudah tidak pernah kirim surat, tiba-tiba 3 tahun yang lalu kirim surat, itu memang berarti ada sesuatu. Itu menurut pendapat saya. Tapi Iya pendapat sih, benar nggak? Bank itu selalu iya. ngirim surat. Tapi masalahnya kamu udah pulang bertahun-tahun nggak pernah kirim surat. Kenapa tiba-tiba kirim surat? Ini Iya, patut itu kamu saya curiga. saya kan iya iya nih, saya pulang itu tahun 2014 ya. Terus tahun 2018 atau 2019 itu kayaknya sebelum corona, majikan saya itu ngasih tahu itu masalah ini ada surat dari POC, dia bilang begitu. Oke, kalau saya sih memang ya nggak setiap hari lah. Yang penting saya ingin telepon-teleponan atau SMS-an sama majikan sama anak begitu. Terus tapi yang masalah bank itu dia pernah beberapa kali, 2 kali apa ya? Pokoknya itu tapi udah lama dari yang 2014 mungkin sekitar beberapa tahun ke sini lah dia pernah memang dia ngomong sama saya masalah dia dapat surat dari bank. Kalau sekarang ya nggak tahu ya dia kayaknya sudah 1 tahun atau 2 tahun dia sudah pindah rumah. Karena bank juga Tadinya kan ada expirednya Mbak, ada 5 tahun, ada 10 tahun. Tapi is expired atau enggak itu bukan masalahnya. Karena Hong Kong sangat detail sekali. Kamu melakukan hmm, transaksi sekali, itu udah kelar kita itu. tapi kita nggak bisa apa namanya nggak bisa tahu kalau kita bermasalah ya. Yang penting maksudnya data kita nggak tahu ya. Yang Nggak saya tahu loh tahu Mbak. itu Sekarang saya nyatanya saya anak saya sudah bermasalah, anak sudah kasus. Kenapa visanya masih tetap keluar, tapi nyampe di bandara dipegang? hmm, Bener nggak? Berarti kan iya mereka sih. seolah-olah nunggu kalian menyerahkan diri untuk dipenjara. Kalau saya sih tahu diri saja, Miss. Maksudnya tahu diri. Saya pernah, walaupun saya tidak berbuat kesalahan ya, cuma memang saya pernah ninggalin ATM saya sama temen gitu saja. Cuma ya itu saya mawas-mawas. Akhirnya ya saya gimana ya mau proses apa enggak. Tapi ya memang saya kemarin gagal 2 kali calling visa sama majikan saya itu 2 kali, bukan calling, bukan bukan yang pertama itu gagal terbang karena sama majikan lain itu gagal terbang karena saya Gini sakit. lah Mbak, Terus yang Mbak, kedua, Samen sudah diingatkan Tuhan 2 kali. Tapi kalau Samen bilang, mungkin pembaruan data, mungkin Miss Yuni terlalu membesar-besarkan, boleh berangkat dan coba. Nanti kasih tahu saya. ya 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 itu nih saya takut lah jangan sampai saya bikin masalah begitu. Makanya saya telepon Miss Yuni ibaratnya, eh,
pertimbangan saja dalam artian kira-kira bagaimana begitu. Saya sih nggak apa namanya, kemungkinan saya sudah nggak mau lah ya, takutnya takutnya apa Kenapa namanya, sampean nggak takutnya pingin ke negara lain? karena saya kan kerja sama, maksudnya saya pengalamannya di Hong Kong, bahasanya saya lebih 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 condong ke Hong Kong gitu. Sampean umur berapa sih? Saya sekarang sih saya sudah tua ya, sudah 42. 42 masih muda, Cik Payu didol di negara liya ini. Nah, sama dua itu saya sama majikan itu 10 tahun sama majikan, terus tapi di rumah saya pulang juga sudah 10 tahun, cuma sekarang Ya di majikan Singapura ae saya lek suruh, gelem. ah, Singapura. Mm. Ya ini lagi pertimbangan bagaimana ya, saya kepengen Kamu ini posisinya ada di lagi. mana? Kamu posisi ada di mana? Saya di Cilacap. Oh, di Cilacap. Oke. Hmm. Hubungi PT saya kalau memang iya. Disuruh Miss Yuni Ya gitu udah. aja. Oh, Kalau oke. Singapura ya, tapi kalau Hong Kong jangan ya. Kalau Hong Kong jangan ya. Saya takut. Iya. Makanya saya dari kemarin itu saya kepengen telepon Miss Yuni, maksudnya saya kepengen teleponnya sharing saja ya, maksudnya bukan sih oh kamu jangan pergi, ibaratnya kayak ini ngobrol kira-kira gimana, pergi apa enggak, apa Kalau saya sendiri saya nggak boleh, kepengen. Mbak. Saya tidak mengizinkan kamu pergi. Iya ya, saya takutnya begitu, Mm-mm. tapi memang ya enggak apa-apa sih, ini saya sudah ngobrol begini kayaknya saya, walaupun saya belum ambil keputusan sekali begitu ya, tapi saya agak ya sudahlah, memang mungkin saya jangan kembali ke sana, takutnya ke sana saya bermasalah begitu. Kan sama sudah diingatkan Tuhan 2 kali, Mbak. Makanya itu saya juga mikirnya begini, tadi malam saya sebelum sebelum sholat istihoro itu saya nanya, apa namanya, ya Allah, apa memang saya ini diingatkan ya, jangan, maksudnya saya gagal 2 kali, apa karena apa saya jangan ke sana, saya pikirnya berpikir positif begitu, Oke. takut sekali memang. Oke, nomornya PT sudah tak saya kasih. Kamu hubungi PT sekarang juga. Oke, makasih ya Oke, Miss. terima kasih. Oke. Oke, I love you. Oke, teman-teman. Cerita-ceritanya jadi ngeri ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam nih, Kenapa, sayang? mama mama saya Fitri, Miss. Mbak, 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 Saya nggak usah mau kenalan. Saya nggak butuh kenalan, soalnya Miss Yuni